wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Maizara Putri Asya dengan 4403256 2001 Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan membahas tentang list dan array. Eh, Kemudian selanjutnya, pertama-tama saya akan membahas tentang apa sih itu list dan array. List sendiri adalah struktur data yang dapat menyimpan elemen dengan tipe data berbeda-beda, misalnya angka atau tipe data lainnya. Ukurannya pun juga bisa berubah, dikurangi, atau ditambah. Kita bisa sebut ini itu sebagai dinamis ya. Kemudian list itu adalah struktur data yang lebih fleksibel. List dapat dilakukan dengan menuliskan kumpulan data di dalam tanda kurung. Kemudian di sini ada array. Array adalah struktur data yang dapat menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Jadi list dan array ini sendiri itu kayak berbanding terbalik gitu ya fungsi dan sifatnya. Kemudian array sendiri itu disusun secara berurutan dalam indeks. Setiap elemen bisa diakses melalui nomor indeks, biasanya dimulai dari angka 0. Contoh sederhana dari apa indeks ini sendiri. Contoh, misal kita sedang menaiki tangga, pasti kita akan menaiki tangga dari yang dasar dulu kan. Nah, dasarnya itu kita kasih nilai 0. Kemudian untuk menaiki tangga selanjutnya kita kasih angka 1 dan tangga yang selanjutnya 2, 3, 4 begitu saja sampai tangga yang terakhir. Dan array biasanya digunakan jika jumlah data sudah pasti dan perlu akses cepat berdasarkan posisi. Kemudian di sini apa sih itu indeks sendiri? Indeks adalah nomor urut posisi sebuah elemen di dalam list atau struktur data yang sejenis. Indeks sendiri, apa yang sudah saya jelaskan dan contohkan tadi, indeks selalu dimulai dari angka 0. Kemudian nomor indeks digunakan untuk mengambil isi atau item dari suatu list. Kemudian di sini ada menambahkan nilai. Terdapat 3 metode yang bisa digunakan untuk menambahkan isi atau item ke list. Itu ada prepend untuk menambahkan item dari depan, ada append menambahkan item dari belakang, kemudian ada insert menambahkan item dari indeks tertentu. Oke, mari kita coba bersama. Oh ya, sebelum saya masuk ke pembahasan menambahkan data, nanti ada pembahasan sebelumnya ya. Mari kita simak aja. Jadi di sini saya sudah membuat bagaimana cara kita membuat list. Nah, pada menggunakan bahasa pemrograman pada web Replit. Di sini kita membuat list kosong. Nah, di sini saya masukkan variabel warna, kemudian sama dengan itu tanda kurung sendiri. Jadi untuk membuat list ini sendiri, kita harus diawali dan diakhiri dengan tanda kurung tegak ini ya, teman-teman. Kemudian di sini yang kedua ada membuat list dengan satu item. Nah, sini saya masukkan satu item sendiri yaitu biru dari variabel warna ini. Kemudian ada membuat list lebih dari satu item. Di sini saya memasukkan 3 item dengan urutan indeks. Biru itu sebagai indeks 0, kemudian merah sebagai indeks 1, dan kuning sebagai indeks 2. Kemudian di sini saya membuat 4 jenis tipe data pada list variabel. Jadi di dalam list kita tidak hanya bisa memasukkan string atau integer atau boolean, namun kita bisa membuat kombinasi dalam satu list itu sendiri. Misal di sini saya mencontohkan pada lemari. Di dalam lemari itu ada baju, kemudian 10 baju, 10 kemeja, misal 10 baju. Terus 10,5 itu uh, ukurannya. Terus untuk true itu bahwa benar, membuktikan bahwa di lemari itu ada baju. Jadi dari list ini sendiri ada jenis 4 tipe data. Kemudian selanjutnya di sini saya akan maaf teman. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengambil nilai dari list. Jadi di sini saya mempunyai list warna. Nah, list warnanya itu sendiri terdiri dari warna merah, biru, kuning, hijau, dan ungu. Misalnya, saya mau mengambil warna hijau. Jadi, eh, saya perlu menggunakan indeks berapa untuk mengambil warna hijau. Jadi kita hitung secara manual ya. Merah itu sebagai indeks 0, kemudian biru sebagai indeks 1, kuning sebagai indeks 2, dan hijau sebagai indeks 3.
Jadi, di sini jika saya ingin mengeluarkan output warna hijau, saya harus menuliskan atau menginisialisasikan print warna, kemudian memasukkan indeks angka 3. Nah, outputnya nanti akan keluar warna hijau. Kemudian di sini bagaimana sih cara mengganti nilai dari list? Misal di sini ada warna merah, biru, kuning, hijau, dan ungu. Saya ingin mengganti warna biru dengan warna coklat. Jadi indeks berapa yang harus saya masukkan agar warna biru ini berubah menjadi warna coklat pada hasil pemrograman nanti. Nah, Eee, jika dihitung, merah ini sebagai indeks 0 dan biru sebagai indeks 1, berarti di sini saya harus menuliskan warna, kemudian tanda kurung buka tegak 1, kurung tutup, sama dengan coklat. Nah, maka warna biru akan diganti dengan warna coklat. Setelah itu outputnya akan keluar seperti ini, warna sama dengan merah, coklat, kuning, hijau, dan ungu. Jadi indeks 1 ini bukan sebagai biru lagi, tapi sudah tergantikan menjadi warna coklat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kita membuat list pada web Scratch dengan Scratch ini sendiri sebagai block programming ya teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini jika saya ingin menambahkan list pada blok ini, saya perlu jika saya ingin membuat list pada Scratch ini, saya perlu membuat list. Contohnya di sini saya membuat list belanjaan. Nah, untuk itu kita perlu ke blok bagian variabel, kemudian make a list, dan tuliskan list yang ingin dibuat. Di sini saya mencontohkan list belanjaan. Saya memasukkan, nah untuk memasukkan list belanjaan sendiri, kita perlu blok programming add. Sini saya contohkan, saya menambahkan gula. Bentar. Karena ini terlalu banyak, jadi saya kurangin dulu ya. Saya masukkan gula. Kemudian di sini sudah tertera bahwa list belanjaan yang ingin saya beli yaitu ada sabun, pasta gigi, telur, dan gula. Kemudian jika saya menjalankan ini, maka keluarlah 4 list secara bersamaan. Kemudian bagaimana cara menghapus salah satu list di antara itu? Kita perlu menambahkan blok programming itu namanya delete. Nah, kemudian di sini saya ingin memasukkan indeksnya. Urutan keberapa saya ingin menghapus list ini, list belanjaan ini. Di sini saya ingin menghapus list belanjaan pasta gigi karena pasta gigi itu sendiri sudah saya beli gitu. Jadi ini saya memasukkan satu karena sesuai list itu sendiri, list itu dimulai dari indeks 0. Array itu dimulai dari indeks 0. Nah, sini saya masukkan 0, 1, kemudian saya jalankan, kemudian pas lagi akan sabun akan terhapus. Kemudian bagaimana di sini jika saya delete 2 off. Di sini kayak urutannya itu ya 1 2 3. Jadi telur akan terhapus. Kemudian eh bagaimana cara jika saya ingin menambahkan list belanjaan? Nah, saya perlu blok diagram namanya insert, blok diagram, blok programming pada Scratch ini sendiri dengan nama insert. Di sini saya ingin memasukkan sabun, kemudian saya add, bukan. Nah, nanti akan keluar sabun di pertama, list pertama. Kemudian bagaimana jika saya menambahkan
eh, bantal. Kita perlu bantal. Saya menambahkan ini pada list keempat dan saya jalankan. Di sini akan menampilkan bantal di urutan keempat. Kemudian di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana jika saya ingin mengganti salah satu list ini menjadi saya ingin belanja lain nih. Misal dari bantal ini saya ingin belanja guling. Di sini saya menuliskan guling. Nah, di sini saya harus mengganti. Bantal ini termasuk list belanjaan keberapa? 4 kan? Nah, keempat sini saya masukkan akan terganti menjadi guling, bukan bantal lagi. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan eh, bagaimana sih saya ingin mengeluarkan di sini bahwa kucing ini akan mengatakan list salah satu list belanjaan yang tertulis di sini. Nah, contohnya nih, di sini saya memasukkan itu telur. List kebelanjaan ini adalah telur. Nah, ketika saya menjalankan program ini, kucing ini akan menampilkan list belanjaan pertama yaitu telur. Kemudian, bagaimana jika saya ingin menampilkan list belanjaan dengan itu lain? Sini saya perlu memasukkan kemudian saya memasukkan gula. Nah, sini saya hanya perlu mengganti angka. Angka itu sendiri yang seperti tadi ya teman-teman, bahwa gula itu berada di list nomor 2. Sini menampilkan gula. Kemudian di sini selanjutnya saya akan menjelaskan blok tentang if else. Bagaimana jika belanjaan itu, apakah list belanjaan itu, apakah ini masuk ke dalam list belanjaan atau bukan. Nah, di sini saya ingin mencontohkan telur. Apakah telur masuk ke list belanjaan? Jika telur masuk ke list belanjaan, maka program if, perintah if akan dijalankan dan kucing ini akan menampilkan bahwa telur ada di dalam list belanjaan. Namun, jika bukan, maka sebaliknya kucing ini akan menampilkan bahwa telur tidak ada di dalam list belanjaan. Di sini saya ingin mulai telur ada di dalam list belanjaan. Karena di sini sudah jelas ya bahwa telur itu masuk ke list belanjaan nomor 2. Bagaimana jika di sini saya memasukkan bantal? Maka program akan yang ditampilkan itu telur tidak ada di dalam list belanjaan. Berarti sesuai kan dengan apa isi perintah yang ingin dijalankan. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana eh, list dan array itu bekerja dengan menggunakan bahasa pemrograman Python pada Replit. Di sini saya masukkan list warna merah, kuning, hijau. Dan bagaimana saya di sini jika ingin menampilkan warna hijau. Nah, sama dengan tadi, di sini kita perlu menghitung nih indeks sendiri itu kan dimulai dari 0. Jadi merah itu sebagai indeks 0, kuning itu sebagai indeks 1, dan hijau sebagai indeks 2. Jadi pada print ini kita perlu memasukkan indeks warna 2. Maka hasilnya nanti yang keluar adalah hijau. Kemudian di sini saya menjelaskan bagaimana sistem eh, perintah if else itu bekerja pada list dan array. Di sini ada warna merah, kuning, dan hijau. Jika dalam list ada warna merah, maka program yang dihasilkan itu akan yaitu merah ada di dalam warna dan perintah if akan dijalankan. Namun sebaliknya, jika warna merah tidak ada di dalam jika jika eh, perintah if tidak memenuhi, maka else akan dijalankan, yaitu merah tidak ada di dalam warna. Di sini saya mencontohkan eh, warna merah ya, teman. Karena merah ada di dalam list warna, maka eh, perintah yang diproses itu perintah
if. Bagaimana jika saya memasukkan warna oranye? Maka hasilnya pada program itu sendiri merah eh, bentar. Saya lupa mengganti di sini oranye. Oranye, kemudian di sini oranye. Nah, ketika saya menjalankan, maka hasilnya itu oranye tidak ada di dalam warna. Karena perintah dari if ini sendiri itu tidak memenuhi. Karena di dalam list ini tidak ada warna oranye. Selanjutnya, di sini saya membuat game atau project sederhana. Itu tentang urutan-urutan komposisi membuat cookies. Nah, di sini saya membuat list itu ingredientsnya ada dua. Sini saya memasukkan ingredientsnya dulu, menampilkan ingredients, ada gula dan mentega. Kemudian di sini saya akan menjalankan dan menjelaskan secara langsung aja ya teman-teman. Sini hello you have ingredient 1, di sini saya memasukkan gula. Bahwa benar you have successful with gula. Kemudian ingredients 2 ada mentega. Jadi kan tadi di sini jika ingredientsnya ada perintah if itu kan dijalankan jika uh, ininya sesuai sama perintah atau sesuai ya kayak apa yang di dalam if ini tuh ada gitu, maka if akan dijalankan. Nah, di sini kan jika ingredient listnya terpenuhi gula, itu nanti akan say we have successful with ingredient 1. Namun jika tidak terpenuhi, itu akan kayak, oh, your guess is wrong. Begitu juga yang ingredients kedua. Jika saya memasukkan lain, selain mentega, maka nanti akan else. Jawabannya, your guess is wrong. Jadi begitu teman-teman secara penjelasan singkatnya. Kemudian di sini saya akan melanjutkan eh, membuat game sederhana dengan bahasa pemrograman Python di web Replit. Di sini saya mempunyai warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Nah, di sini saya mencantumkan skor untuk menghitung berapa kali saya menjawab dengan benar dan berapa kali saya menjawab salah. Nah, jika nih, yang pertama saya nanti keluar akan selamat datang di game tebak warna. Kemudian saya memasukkan menebak warna pertama. Nah, jika warna pertama benar, itu adalah merah, maka nanti hasil yang dikeluarkan akan benar dan skor bertambah 1. Namun, jika salah, skor tidak akan bertambah. Namun, apa yang akan keluar di sini, itu yaitu nanti salah. Kemudian, yang kedua, seterusnya itu ada yang kedua. Kedua, jika saya menginputkan tebak warna kedua, di sini saya masukkan warna kedua, itu akan jika warnanya benar, perintah if akan dijalankan. Namun jika salah, perintah else yang akan dijalankan. Di sini saya langsung saja mencontohkan. Nah, selamat datang di game tebak warna. Tebak warna pertama. Nah, warna pertama itu kan merah. Coba di sini jika saya memasukkan benar dulu merah, maka jawabannya benar. Nah, kemudian tebak warna kedua. Tebak warna kedua itu sendiri yaitu kuning. Nah, hasilnya benar. Di sini saya belum menambahkan skor, jadi saya harus menambahkan print skor Anda nih. Terus habis itu saya menjalankan lagi. Sini menambah warna merah. Kemudian warna yang kedua tadi ialah warna kuning. Bentar. Warna kuning. Maka skor saya itu 2.